Suara saya terdengar? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman peserta pertukaran mahasiswa merdeka kelompok 1 dan 2 di Institut Teknologi Garut yang sudah bergabung pada kegiatan kita yang kali ini, yaitu kegiatan inspirasi, dan sudah hadir di tengah kita semuanya Kang Yusef Maulana. Nah, kebetulan Kang Yusef juga ini asli Garut ya, jadi dipanggil Akang aja ya, Kang Yusef. Dan Kang Yusef akan menyampaikan tentang bagaimana caranya menjadi pengusaha muda yang inovatif ya dengan teknologi di era industri 4.0. Beberapa profil ya. Kang Yusef ini merupakan CEO dari PT Mobidu dan juga PT iBelajar. Mungkin ada beberapa perusahaan lagi yang nanti akan disampaikan secara langsung Kang Yusef. Semoga kegiatan hari ini bisa menginspirasi kalian semuanya ya, karena Kang Yusef ini sebetulnya sekarang masih jadi mahasiswa ITG kan di semester akhir ya sekarang, namun itu sangat luar biasa sekali, sering berkeliling di Sabang, sosmednya sekarang juga lagi ada di Kalimantan ya kalau nggak salah, lihat postingannya. Iya. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Kang Yusef untuk waktu dan kesempatannya. Silakan Kang. Oke. Hatur nuhun Kang Rikza, sahabat saya dari dulu, dari zaman kita awal-awal mengembangkan bisnis lah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyempatkan khusus hari ini untuk bersilaturahmi bersama teman-teman semua. Lebih ke sharing lah. Karena kalau saya terlalu banyak ngasih slide pun menurut saya tidak begitu efektif. Yang lebih efektif adalah ada sinergitas antara saya dan teman-teman supaya bisa berkomunikasi untuk membicarakan apa yang harus kita lakukan saat ini, apalagi kita mau ke 2022, apalah kita masih suka berbaring saja di kamar atau tidak ngapa-ngapain, atau kita harus berkarya. Nah, kita insya Allah hari ini kita berbicara di sana, lebih ke produktivitas kita di usia muda. Nanti saya akan share screen, tapi sebenarnya tidak banyak yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Hanya saja slide ini mungkin menjadi sebuah acuan apa yang harus kita bicarakan lah hari ini. Tapi pada dasarnya adalah dari pertemuan ini, silaturahmi hari ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk bekerja sama. Karena saya kan sekarang insya Allah dipercaya memiliki dan membangun beberapa company di bidang teknologi informasi. Jadi nanti bisa bekerja sama, apakah jadi mitra, apakah jadi reseller, ibarat atau apalah gitu. Sehingga ada value pertemuan kita hari ini bukan hanya membahas tentang masalah education, masalah value-nya dapat ilmu, enggak. Ilmu itu cari kalian di Google, banyak kali di YouTube, tapi hari ini lebih ke ya kita kerjasama. Kalau kita ngomongin bisnis hari ini, pengusaha, ya kita harus cuan. Kalau kita cuma ya udahlah saya dapat ilmu nih hari ini, ada tips dan trik, menurut saya sih nggak begitu efektif. Tapi yang harus dibawa saat ini ke rumah, ibaratnya ya, wih bisnis apa nih harus kita kolaborasikan. Dan saya insya Allah hari ini akan share kepada kalian. Mengenai tema hari ini, jadi pengusaha muda, saya lebih ingin menceritakan sejarah saya. Karena kalau saya berbicara bagaimana saya menjadi seorang pengusaha muda, itu unik sekali. Saya pun merasa bahwa memang ini bukan suatu kebetulan, ini adalah rencana Allah, sehingga saya saat ini membangun sebuah perusahaan.
tapi semuanya bidang teknologi informasi. Nama saya Yusef Maulana, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya sekarang fokus di bidang teknologi informasi dan pendidikan. Sekarang tuh kalau ngomong bisnis, ada 6 PT yang saya dirikan, tapi 6 PT itu semuanya berbeda bisnis, ada yang ke retail, ada yang ke project, ada yang ke startup, dan hal-hal yang lainnya. Itu berbeda-beda. Kenapa saya bikin banyak PT? Nanti saya akan share kepada teman-teman apa manfaatnya. Karena itu ya mudah-mudahan ada apa ya, teman-teman saat ini ingin jadi pengusaha, bikin perusahaan harus seperti apa, nanti akan share. Saya juga sekarang fokus di bidang pendidikan, saya punya yayasan, yayasannya Bismillah Satu Nusantara, di sana ada boarding school, SMK, SMP, itu alhamdulillah mengembangkan itu karena memang dan sekolahnya semuanya gratis. Kok bisa gratis? Nah itu didukung oleh perusahaan-perusahaan saya. Jadi beberapa penghasilan dari perusahaan itu diberikan kepada yayasan sehingga terjadilah pembangunan pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau masalah pendidikan, saya status sebagai mahasiswa sekarang teknik informatika. Tapi kalau ngomongin kuliah, panjang lebar ceritanya, tapi yang jelas pendidikan itu penting. Jadi ketika kalian punya waktu, kesempatan, maka berkuliahlah. Dan saya lakukan dulu itu memang tarik ulur masalah kuliah. Kang Rizja juga tahu, karena memang saya mau berfokus ke bisnis dulu, dan ketika bisnis sudah mulai stabil, saya melanjutkan kuliah. Dan insya Allah kita akan share lagi tentang itu. Kalau insya Allah nih ada di media, tapi nggak penting banget. Nah, saya kenapa nampilin, bukan hanya sebatas saya ingin share siapa saya, tapi di dalam media ini ada beberapa karya saya yang bisa diinformasikan dengan pengembangan teknologi di Indonesia. Kemudian kalau kita ngomongin wirausaha muda, sebetulnya simple. Yang muda saat ini itu memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk berbisnis. Kenapa? Karena era saat ini, kita lah 2021 dengan teknologi yang sangat luar biasa, apalagi saat ini udah ngomongin blockchain sama metaverse, itu banyak sekali konsep bisnis yang kita create. Makanya kalau kita muda, sebetulnya mohon maaf ya, rasanya tidak begitu efektif dan tidak begitu bagus kalau kita tidak memanfaatkan momen ini untuk kita berwirausaha. Tapi yang harus kita sadari, satu nih, awal slide saya. Tidak semua manusia diciptakan menjadi seorang pengusaha. Percaya pada saya. Meskipun pada hakikatnya manusia bisa berjuang, betul. Tidak semua manusia itu bisa menjadi wirausaha. Kenapa bilang seperti itu? Saya sudah mengalaminya. Dulu awal-awal berbisnis memang banyak hal yang saya lalui, bangkrut mah, terus banyak hal lah. Saya cuma berpikir, apakah saya tidak mampu menjadi seorang pengusaha muda gitu. Dulu tuh berpikir itu, saya sempat nyari lowongan kerja dan lain-lain. Dan skenario Allah pun sangat luar biasa. Nggak ada perusahaan yang nerima saya. Nggak ada. Saya sempat ngelamar kemana, nggak ada yang nerima saya. Aneh lah. Mungkin ya itu jalan Allah. Mungkin saya harus jadi pengusaha karena nggak ada yang nerima saya. Dia kan berbanyak alasan. Jadi kita ngomongin usaha muda saat ini, banyak peluang yang harus kita ciptakan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita akan ketinggalan. Apalagi misi pemerintah di tahun 2020 bahwa Asia itu sudah mulai terbuka saat ini. Kalau nggak bersaing ya susah. Sederhana di Asia sekarang, teknologi kalau kita buka YouTube semuanya orang ini tutorial, bahkan saya pasti India ngomong bahasa Inggrisnya, karena memang ketika buka tutorial dan lain-lain udah bahasa Inggrisnya versi India. Apakah bisa kita Indonesia seperti itu? Bisa, cuma banyak hal harus kita perbaiki sebetulnya dari pendidikan dan lain-lain. Tapi nggak usah ngomongin itulah. Kita berbicara peluangnya saja hari ini. Kemudian awal berbisnis sangat unik saya. Jadi dulu itu kayak gini. Saya adalah sama Kang Riki juga alumni dari PKN. Mungkin teman-teman tahu kalau di anak kampus sekarang punya bisnis atau edukasi dibiayai sama Kemendikbud ya kan. Jadi dulu itu saya punya inovasi
kalau gak salah bikin aplikasi aksara Sunda lah, sederhana tapi manfaatnya bagus. Saya minta KB ke pemerintah waktu itu PKM kurang lebih 15 juta. Saya berikan Android, saya berikan laptop, saya berikan Play Store console dan lain-lain gitu. Saya bikin dan itu bisa dimonetize. Kemudian waktu itu saya belum berbicara bisnis, nggak tahu bisnis itu seperti apa. Tapi yaitu saya mencobalah bisnis. Saya buka funding kemana-mana, saya ada uang kumpulin dan lain-lain. Dan akhirnya apa? Bangkrut. Nggak bagus. Awal perkembangan bisnis itu nggak bagus, bangkrut. Kenapa? Banyak hal yang terjadi. Salah satunya kita jangan pernah berbisnis kalau belum tahu ilmunya. Salah satunya apa? Bisnis itu bukan hanya kita bisa membuat, tapi bagaimana memonitoring, memanage, dan bisa mengatur segalanya lah. Contohnya, hari ini kita bisa memasak mie instan ya Kang ya. Semua orang masak mie instan. Kemudian di sini ada nih namanya Octarian. Okta ini, besok saya mau bisnis mie rebus, karena saya bisa membuat mie rebus. Apakah bisnis Octarian berkembang? Tidak tahu, karena Octarian hanya bermodal bisa membuat, bisa memasarkan, belum bisa memanage, dan hal yang lainnya. Ujung-ujungnya apa? Bangkrut, nggak berkembang. Jadi kalau kita mau mulai bisnis, ya kita harus tahu dulu bisnis itu apa. Bukan ngomongin produknya aja, tapi manajerialnya harus jelas. Itu yang paling penting. Salah satunya awal berbisnis seperti itu, jadi tentuin dulu. Jadi share hari ini, jangan seperti saya awalnya gitu. Soto tahu banget, ya udah aja, tapi bismillahnya nggak berdasarkan analisis, itu salah banget. Jadi kalau kita berbisnis di awal-awal, harus tahu nih, strategi kita seperti ini, marketing kita seperti ini, produk kita seperti apa, harus jelas. Kalau bermodal saya bisa membuat, itu anak SMA pun bisa, tapi dunia bisnis itu bukan hanya sebatas kita bisa membuat, tapi bagaimana bisa mengembangkannya. Itu yang poin utamanya, teman-teman. Nah, yang jadi unik saya adalah berbisnis dengan jalur prestasi. Ini harus saya share-kan, unik banget. Kan seperti itu. Banyak di internet, di Instagram, ada yang bikin konten kayak gini. Saya nggak percaya ada yang sukses bisnis dari nol dan dia bukan siapa-siapa. Menurut saya itu orang yang pesimis. Kenapa seperti itu? Saya membuktikan. Saya terlahir di kaki Gunung Cikuray. Kemudian orang tua saya petani. Yang ketiga, dari lingkungan saya, circle saya tidak ada orang bisnis. Semua keluarga saya itu petani. Paling ini ya PNS lah gitu, nggak ada orang bisnis. Circle saya memang jauh dari bisnis dan pengembangan ekonomi. Lalu yang terjadi saat ini, saya bisa mengembangkan perusahaan dan lain-lain. Apakah itu bagian dari dibantu oleh orang lain? Tentu. Tapi yang di pembahasan adalah tergantung kita sendiri. Meskipun setiap orang punya privilege masing-masing, tapi yang jelas privilege menurut saya yang saya alami itu bukan hal yang terpenting. Pentingnya adalah ya sejauh mana kita berusaha sebaik mungkin. Karena kan tahulah di Instagram kan kita lihat Nadiem kok bisa sukses, iyalah ayahnya orang terkaya, salah satu orang terkaya juga. Kok ini bisa begini? Ya mereka ada di bagian sana gitu. Ternyata saya juga di sini yang benar-benar dari nol, ya mampu membuktikannya. Saya dulu awal-awal modal, nol modal dari orang tua, cuma modal doang. Sumpah, nggak ada. Nggak ada, paling orang tua ngasih bukan untuk modal, ya kasihan buat anaknya, masa bisnis nggak jalan-jalan, ya kasih ongkos 50.000 buat bensin, ingat saya selalu gitu kan. Jadi dulu benar-benar dari nol, dan saya membuktikan sendiri bahwa privilege itu bukan menjadi masalah serius, yang penting kita mampu atau tidak mampunya aja. Ya, kemudian saya berbisnis, alhamdulillah awal berbisnis itu melalui, saya alhamdulillah berprestasi lah, pas lagi di kampus itu saya dapat penghargaan-penghargaan yang lain, jadi dapat ranking tuh Kang. Kan contoh nih, dapat penghargaan dari gubernur, lumayan tuh ada 30 juta, dapat penghargaan dari Kemendikbud, lumayan tuh ada 20 juta, kumpulin semuanya gitu. Dan itu dibentuk sebuah bisnis awal-awal seperti itu. Jadi unik lah awal pembentukan
jiwa usahanya, kemudian fundingnya itu sangat jauh berbeda dengan teman-teman di komunitas saya. Kalau komunitas teman-teman memang jalurnya dia langsung ke bisnis, tapi saya melalui jalur prestasi. Nah, kadang awal-awal perkembangan tuh kayak gini. Jadi dulu 2000 dari lolosnya PKM, anggaplah itu prestasi ya Kang ya. Saya dapat funding dari PKM itu lumayan, dapat bisnis. Kemudian saya juga mulai berkarya. Jadi pas awal bisnis, saya nggak ngomong bisnis, tapi ngomongin ya udahlah berkarya aja dulu, meskipun rugi Kang. Tapi value-nya dapat. Saya dapat produk, kemudian saya dapat penghargaan dari pemerintah, dapat funding dan lain-lain, dan jadilah sebuah perusahaan yang bisa dikembangkan saat ini. Sampai-sampai yang terakhir dapat penghargaan yang dari ASEAN itu value-nya luar biasa Kang. Jadi saya dapat networking yang sangat luas di ASEAN. Jadi teman-teman informasi ya, pas kemarin 2019 sebelum COVID, alhamdulillah saya sama tim dapat penghargaan sebagai top 10 ASEAN Young Innovator di bidang teknologi dan pendidikan. Karena memang beberapa produk saya diterapkan di ASEAN dan bukan di Indonesia saja. Jadi saya udah go internasional untuk mengembangkan produk. Dan salah satunya kelebihan untuk berprestasi yang saya ya Allah berikan kepada saya itu dari branding, networking, sama funding itu dimudahkan. Karena dengan ya pemikiran saya dengan adanya prestasi itu trusting banyak dari setiap orang. Jadi untuk melihat funding pun banyak saat ini. Saya mau funding ke Kang Yusef banyak yang kayak gitu. Yang kedua networking banyak. Kadang saya nggak nge-market saat ini. Kadang tapi ada yang datang Kang. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, masalah satunya adalah bagaimana kita bisa berkarya dan berbisnis dengan konten digital saat ini. Yang saya ngomong tadi, bahwa saat ini banyak peluang yang harus kita create, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Saya tidak akan bicara membuat bisnis yang besar, tapi kita melihat peluang yang di depan mata, teman-teman hari ini. Salah satu adalah seperti ini. Peluang kreator saat ini adalah menurut saya ada 4. Dan keempat ini yang saya sudah lewati. Jadi saya tidak pernah berbicara yang belum pernah saya lewati. Jadi 4 bidang ini saya saat ini sudah memproses ke arah sana. Pertama, bergerak di bidang pengembangan apps, web, dan game. Dan saat ini masih berkembang. Alhamdulillah saat ini klien udah lebih dari 10.000 orang. Kalau ngomongin web, apps, dan lain-lain. Itu klien kita alhamdulillah banyak. BUMN, BUMD, pemerintah, swasta, itu alhamdulillah banyak banget. Insya Allah seperti itu. Kemudian dari peluang-peluang yang lain saya juga nulis buku saat ini Kang Rizky juga tahu. Alhamdulillah itu dari buku-buku itu bukan hanya sebatas berbisnis ya, dan ada nilai kebermanfaatan. Saya nulis buku dibagiin kepada orang lain, kemudian bisa apa sih Kang, amal zariyah ya, kalau itu bagi ilmu lah. Ada value lainnya, kita dapat financial yang alhamdulillah cukup besar dari penulisan buku. Saya juga nyoba, jadi pas 2020 Kang lagi COVID, itu perusahaan hampir mati total Kang. Bukan mati total kita bangkrut, bukan, tapi activity-nya. Terus kita mau ngapain nih? Saya buka YouTube aja. Jadi saya YouTube bikin podcast dan lain-lain. Ternyata memang karena waktunya saya tidak bisa nge-manage, ya YouTube saat ini terbengkalai. Cuman saya dapat value dari sana, bahwa kita semua bisa jadi YouTuber loh. Dan saya sempat monetize dari YouTube Kang. Lumayan penghasilan berapa, tapi karena memang sibuk deh, nggak termonetize lagi, nggak termanage. Kemudian jadi Telegram, saya coba juga. Sekarang Instagram saya cuma sedikit followernya, cuma 15.000 Kang, 15.000. Tapi bukan saya sebut slide jauh banget lah, jauh banget. Cuma saya memposisikan dengan followers 15.000 itu apa yang harus bisa lakukan. Ternyata bisa berbisnis. Kalau orang lain dalam waktu itu bisa jual diri Kang, bukan jual negatif, kita bisa mempromosikan account kita untuk produk-produk yang lain. Itu yang nge-DM tiap hari banyak Kang. Kang bisa nggak endorse produk saya dan lain-lain. Nah, meskipun followers 15.000, tapi yang follow itu value-nya gede-gede. Dan yang follow saya orang-orang tertentu gitu, bukan orang yang biasa aja. Jadi banyak banget. Nah, keempat bisnis ini yang saya kembangkan saat ini. Kemudian bukan jadi kreator aja, tapi jadi apa ya, yang nge-manage kreatornya juga. Contoh.
Saat ini saya pernah nyoba jadi YouTuber, tapi karena saya pengembang teknologi, bisa nggak kita ngebangun teknologi untuk mewujudkan dan untuk membantu para YouTuber mengembangkan bisnisnya. Jadi saya bikin bot YouTube kan, kemudian kemarin saya sama teman-teman bikin namanya startup namanya pushpanel.id kan, misalnya itu bisa nge-push YouTube, bisa nge-push Instagram dan lain-lain, dan itu alhamdulillah apa usernya lumayan banyak. Jadi saya memanfaatkan itu kan, bukan hanya sebatas jadi kreatif, tapi apa nih harus kita create peluang itu. Jadi saya bikin aplikasinya penunjang digital marketing, itu salah satunya. Jadi banyak hal yang bisa kita create. Jadi penulis buku, awalnya saya jadi penulis buku kan, sekarang saya jadi penerbit. Nah, kenapa saya infoin buat teman-teman di sini yang mau nerbitin buku sama saya? Silakan. Nanti kita publish di Playbook. Kenapa Playbook? Itu bisnisnya luar biasa, itu sealam dunia, sedunia bisnisnya. Bahkan buku saya ada yang beli dari Cina, ada yang beli meskipun orang Indonesia ya Kang ya, tapi kan saya lihat sedikit ada dari Cina, dari Amerika yang beli. Jadi teman-teman, ayolah kita bisa menjadi mitra atau bisnis bersama untuk mengembangkan peluang bisnis yang di depan mata ini. Kita bisa mengembangin apps, kita bisa kerjasama nulis buku, jadi apalah itu banyak hal. Inilah yang saya lakukan. Ini ada beberapa slide, tapi saya tidak akan baca semua. Kalau ada yang nanya gimana jadi orang kreatif, menurut saya adalah mudah sekali. Yang paling penting adalah ada di posisi kalian harus mencoba keluar dari zona nyaman. Selama kalian berada di zona nyaman, ya kalian tidak kreatif. Karena apa? Ketika kita berada di zona nyaman, kita tidak akan berpikir lebih liar dan kutip. Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman, dan itu salah satu perilaku merubah mindset. Ini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Kalau jadi orang kreatif seperti ini, yang saya alami ya, jadi bukan saya ngambil dari Google atau seperti apa. Inilah yang saya lakukan ketika insya Allah jadi orang kreatif. Salah satunya ya dari zona nyaman. Saya nggak mau ibaratnya berada di zona tertentu yang membuat saya nyaman. Contoh, saya pernah jadi staf menteri kan, tapi cuma sebulan. Kenapa saya keluar? Karena bukan zona saya. Saya tidak, meskipun karena nyaman, gaji sekian sebulan 30 juta dan lain-lain. Tapi itu zona nyaman, jadi tidak ada peluang untuk saya terus berinovasi, Kang. Saya keluar lagi, ya saya mengembangkan ini. Banyaklah hal-hal yang seperti itu, yang kita bisa rubah mindset kita untuk keluar dari zona nyaman. Yang paling penting, ya harus gaul sama orang-orang kreatif. Itu, kan kita kesalahan nih mahasiswa, ya udahlah kita mau main Mobile Legends nih. Ya cuma orang-orang Mobile Legends, nggak kreatif sama yang lain, ya cuma orang-orang itu aja. Jadi kita harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan orang-orang kreatif atau orang-orang yang memiliki value untuk kita lah. Itu yang paling penting, karena ya banyak mahasiswa yang saya juga jiwanya masih mahasiswa ya, tidak begitu terbuka orangnya, apalagi orang IT kan, susah berkomunikasi, susah bersilaturahmi. Jadi sekarang ya terbuka diri. Kemudian ini, terus masalahnya kalau kita udah jiwa kreatif, gimana ngebangun produk? Menurut saya simpel kalau buat produk. Tadi yang saya ungkapkan, kalau kita buat bikin produk, bukan hanya sebatas kita bisa membuat, tapi ciptakanlah produk yang bisa menawarkan sesuatu yang baru dan inovasi. Saya contohkan, di Indonesia itu banyak orang-orang yang tidak inovatif dalam membuat karya. Contoh. Kalau hari ini lagi rame es kepal, besok-besok di tempat ABC itu es kepal semuanya. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah ketika kita membuat produk yang sama, kita tidak terlalu mengedukasi lain kepada orang lain. Jadi ketika kita orang lain sudah tahu produknya, itu fokus kita menjual. Tapi kalau kita menciptakan produk baru, harus mengedukasi dulu, kita harus mengenalkan dulu, baru bisa closing, ibaratnya kayak gitu. Tapi sesuatu yang berbau tidak inovasi itu tidak akan bertahan lama. Percaya kepada saya.
Tapi kalau kita menciptakan sesuatu yang baru, meskipun awalnya susah, mengedukasinya susah, saya jamin itu akan bertahan lama. Karena saya sudah merasakan hal-hal itu. Saya menciptakan produk yang inovatif, sampai saat ini bertahan. Tapi kalau ada salah satu produk saya ngikut-ngikut ke orang karena lagi zamannya kan, ketika zamannya hilang, udah hilang itu. Nggak ada lagi platformnya, karena memang udah nggak rame lagi. Jadi ada dua untuk memulai produk itu kalian ada dua pilihan, mau inovatif atau yang tidak inovatif. Ya, cuma permasalahannya cuma dua tadi yang saya jelaskan. Yang inovatif yang akan bertahan lama, yang tidak inovatif itu ya cuma di waktu tertentu itu ya akan bisa menjual. Ya contohnya es kepal luar biasa kan, itu saya lihat penjualnya statistiknya Milo itu luar biasa. Tapi di tahun lalu, sekarang hilang, nggak ada. Nah itu, jadi memang ada sesuatu bisnis yang waktu tertentu dan waktu yang sangat panjang, dan itu terserah kalian mau produk yang seperti apa. Contoh ada yang simpel, banyak teman-teman di komunitas saya kan yang saya ibaratnya bagi-bagi ilmu lah. Dia berbisnis di bidang teknologi. Yang tahu teknologi itu tidak seperti menjual mie goreng atau gehu yang hari ini kita menggoreng, siang harus kejual. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi butuh produk yang benar-benar kita monetize, kita iklanin dan lain-lain. Saya aja kan saat ini ya teman-teman, 2018 saya nyiptain iBelajar sebagai platform digitalisasi sekolah 2018. Monetize-nya kapan? 2020 kan. Jadi perjalanannya panjang banget gitu dan tidak semudah itu. Dan alhamdulillah ketika itu ada inovasi di dalamnya, ya sampai saat ini sudah 1 juta pengguna Kang, alhamdulillah. Jadi itu value-nya sangat luar biasa kalau kita bisa nyiptain sesuatu yang baru. Kemudian bagaimana memonetize-nya? Kan ada 3 masalah, Kang. Bagaimana kita merubah jiwa kita jadi pengusaha, tadi udah saya jelasin. Terus bagaimana kita membuat produk, dan ketiga gimana menjualnya. Nah ini yang jadi sebuah masalah besar teman-teman. Banyak orang yang cuma jago banget bikin produk. Ada juga orang yang jago di bidang membuat produk, kemudian dia jago juga dalam jiwa kreatifnya, tapi kadang nggak bisa ngejual produk. Dan itu 4 tahun saya yang lalu kan, 5 tahun saya yang lalu. Jadi saya jago nyin produk, saya jago berkomunikasi, tapi itu bisa nggak jual, kumaha itu caranya. Dan kesalahan saya dari dulu adalah karena saya orang IT, saya tidak jarang bersosialisasi, jadi saya jarang gabung ke komunitas. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat salah. Jadi untuk memonetize produk kita adalah ya ciptakan pasar sendiri, apakah melalui followers, melalui komunitas, itu penting. Jadi saat ini deh, ketika saya udah punya followers dan komunitas, ketika ada produk baru, itu alhamdulillah kan ada way closing. Jadi kita harus nyiptain dulu. Makanya dari produk konten itu, kalian harus punya branding dulu. Dan itu yang bisa menghasilkan followers dan komunitas. Kemudian cari platform market yang sesuai dengan produk kita. Contoh, saya sempat berpikir kemarin, saya punya buku, tapi jual di mana? Apakah di Bukalapak? Apakah di Shopee? Apa di Playbook? Ternyata kita harus bisa menentukan dan mencari platform yang sesuai dengan produk kita. Dan cocoknya yang memang di Playbook, karena memang itu adalah ruhnya di sana. Paling di Shopee sehari 10 kan yang beli buku, tapi di Playbook sehari bisa 20, bisa 30 orang yang beli. Bahkan tahun lalu itu ada sehari itu ada yang 1.000 orang yang beli buku, kan lumayan. Jadi cari platform market yang sesuai dengan produk kita. Kemudian kolaborasi, bekerja sama, karena era sekarang itu bukan era individualisme, sekarang itu era kolaborasi. Saya menyadari kadang ada yang kayak gini, Kang. Saya punya produk, tapi nggak punya duit. Kemudian ada orang yang punya duit. Yuk gabung, saya dulu menolak. Nggak mau saya mau sendiri aja. Ternyata nggak akan berkembang. Kita harus kolaborasi saat ini. Kalau kita ada kelemahan,
ya cari kelemahan kita untuk orang untuk menutupi kelemahan kita. Jadi jangan sibuk sendiri lah. Maksudnya ya kita cari orang-orang yang bisa menutupi kelemahan kita dan jadilah tim di dalamnya gitulah. Jadi berkolaborasi. Kemudian jangan share produk itu, ini kesalahan besar, jangan malu-malu. Saya suka gini Kang dulu, teman-teman ya. 2012 saya itu udah punya produk banyak sekali, saya nggak mau share di Facebook, di mana-mana nggak mau karena malu. Malunya apa? Takut, aduh malu sama senior, cuma bikin aplikasi begini, bikin cuma produk begini. Ternyata ketika saya men-share produk itu ternyata banyak orang yang suka. Jadi jangan pernah malu untuk share produk konten kita kepada siapa aja. Karena memang bisa jadi produk yang udah kita bikin ternyata bagus. Yang menurut kita aduh jelek, aduh malu, gini-gini doang gitu. Ternyata produk itu bagus. Dan saya rasakan pas tahun 2013, Kang, teman-teman harus tahu, 2013 itu saya pernah bikin aplikasi angklung emulator berbasis Android dulu, Kang. Saya malu nge-share itu, aduh cuma begini doang, cuma tap bunyi angklung gitu kan, sederhana deh logiknya juga, malu sama senior. Ternyata ketika saya publish, itu luar biasa downloadernya sampai 200.000 downloader itu dalam waktu beberapa bulan. Nah, dari sana saya berpikir, ya udahlah ngapain malu, udah aja ketika ada produk kita share aja kepada siapapun. Makanya media sosial saat ini saya gunakan untuk men-share produk dan aktiviti saya. Jadi kalian bisa di Instagram juga saya bisa di-follow, di sana banyak produk dan aktiviti saya. Jadi ini penting untuk memonetis produk. Ini contoh, saya contohkan ya. Ini saya monetize sebagai apps dan game developer dari Play Store dan App Store. Itu lumayan, sampai ke $7.000 ketika satu transaksi, kan lumayan tuh. $7.000 berapa rupiah lah, lupa lah, saya kali aja 14.000. Ini salah satu sebagai game apps developer di Play Store sama App Store. Kemudian dari buku Playbook itu dalam 12 bulan itu sampai 200 juta lah. Ini M-nya million lah. Kemungkinan saya 200 miliar kan, saya udah beli Lambor berapa tuh. Jadi ini salah satu monetize ketika kita mampu mengupload produk atau memasarkan sesuai dengan produk kita. Kemudian, nah ini buku yang dicetak juga lumayan banyak. Jadi ya kalau orang bisnis memiliki beberapa strategi ya. Ada yang e-book, ada yang cetak, itu bisa dijual. Ada buku juga nih, jadi Technopreneur berprestasi di usia muda. Yang bukunya ini Kang, nanti saya akan bagikan 2 kepada orang yang di sini deh. Nanti dikirim alamatnya, akan tunjuk aja siapa yang dapat buku ini. Ini edisi pertama, kalau edisi yang baru udah habis. Edisi pertama saya akan bagiin kepada teman-teman. Jadi saya menceritakan, ya ini mah story aja. Dari dulu, zaman SMK sampai saat ini gimana perjalanan saya, ada juga cara mendapatkan invest dan mengembangkan produk, ini bukunya. Nanti bisa share kepada kalian semua. Ini monetize online dari YouTube, Kang. Dari YouTube nih. Saya kan cuma beberapa bulan main YouTube. Ternyata memang ada untungnya. Saya sempat ada saldo 3 jutaan, saya tarik, lumayan lah. Jadi ternyata memang banyak peluang di depan kita. Hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa memaksimalkan peluang ini. Gitu. Ini dari iklan AdMob kan, AdSense Mobile ada 5 juta, ada apa, menarik lah. Jadi peluang ini bisa dimaksimalkan oleh teman-teman. Tapi selain monetize online, ada offline juga yang kita bisa manfaatin. Contohnya kita bisa berbisnis B2B sama B2C. Contoh saya sekarang ada produk namanya iBelajar. Ya iBelajar kliennya sekolah, berarti MUI-nya B2C kepada sekolah atau B2B dengan lembaganya. Itu sekarang alhamdulillah bisa mengembangkan bisnis seperti itu. Salah satunya ini alhamdulillah saya sebagai penyedia server juga, jadi saya sama tim membuat data center di Jakarta. Ada kurang lebih sekarang ada 1.000 terabyte yang kosong kapasitas dan semuanya pakai teknologi terbaru. Salah satunya ada prosesornya udah pakai Skylake salah satunya, jadi itu big data lah bisa disimpan di sana
Dan ini bisa saya saat ini kan ada jual VVS, dedicated colocation dan lain-lain semuanya di sini. Jadi ada pemerintah juga yang di sini. Teman-teman bisa bisnis dengan saya nih. Contoh di sini ada apps developer. Kang saya butuh server, ya udah hubungi saya aja. Bayarnya nanti aja nggak apa-apa. Namanya bisnis kan kita ngapain aja itu bisa lah. Jadi banyak hal yang bisa kita. Kesimpulannya cuma sederhana. Yang saya katakan banyak peluang lah di sekitar kita, tapi hanya orang kreatif yang dapat memanfaatkannya. Kalau kita nggak kreatif, nggak akan bisa. Kemudian jangan banyak berpikir, mulai lakukan saja meskipun dari sesuatu yang sederhana. Salah satu penyakit milenial saat ini itu banyak berpikir kan, banyak berpikir. Segala sesuatu itu, aduh, dia makanya kalau dari statistik saat ini yang stres itu sekarang bukan orang tua kan, tapi anak muda. Banyak itu para psikolog juga memprediksi yang stres saat ini memang itu anak-anak muda. Entah itu dari efek apa nggak tahu. Yang kedua, selanjutnya adalah selalu memegang teguh prinsip, visi misi, membangun brand serta produk konten kreatif yang maksudnya kayak gini. Yang poin nomor 3 itu. Kadang penyakit kita itu ketika kita udah punya prinsip dan ketemu orang baru, maka visi misi dan prinsip kita ngikut kepada orang lain. Prinsip kita hilang. Dan itu menurut saya dihindari. Ketika kita udah nyiapin prinsip dan visi misi, ya udah pegang teguh aja. Jangan terobsesi dengan orang lain. Ya udahlah, orang lain itu udah punya slot masing-masing. Kita pun jangan memikirkan aduh kapan saya sukses, kapan seperti apa. Udah hilangin aja dan peganglah prinsip teman-teman semua. Kemudian dengan melakukan hal kreatif yang positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Ini kalimat yang benar-benar, insya Allah mudah-mudahan kalian pegang teguh. Dengan melakukan hal kreatif yang positif akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Itu adalah implementasi dari sesuatu hal yang saya pegang, masalah keagamaan juga. Ketika kita ingin punya rezeki, maka bergeraklah gitu kan. Jadi masalahnya ketika kita ingin melakukan banyak hal, maka lakukanlah hal salah satunya untuk mengkreatif dan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian, teman-teman semua, tentang ya jadi teknopreneur di usia muda, kita memanfaatkan teknologi informasi untuk cuan, itu nilai poinnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kang Yusef Maulana yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ini materinya itu mungkin teman-teman nggak bisa dapat dari internet, kecuali mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin disampaikan juga di bukunya Kang Yusef ya. Dan tadi seperti apa yang disampaikan sama Kang Yusef, terima kasih banyak nih mau bagi-bagi bukunya buat 2 orang peserta kegiatan inspirasi hari ini. Dan saya mungkin nanti Kang diberikan kepada mahasiswa yang bertanya aja Kang ya. Siap. Kebetulan ada yang sudah menuliskan namanya di kolom chat, ada Tania dan juga Elma. Nah, jadi nanti yang dapat bukunya tuh Tania sama Elma ya. Nah, baik, untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada Tania untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Tania. Diinformasikan juga asal kampusnya ya. Oh iya, baik Pak. Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ya, terdengar jelas Tania. Silahkan. Baik, saya ingin bertanya untuk Kak Yusef. Asalnya Tania dari... Oh iya, asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari Universitas Nusa Cendana. Nah, ini Kang nanti dikirimnya ke NTT berarti Kang ya. Sama. Bulan lalu saya baru ke NTT. Oh, ke daerah mana itu Kang? Ada salah satu SMK melakukan digitalisasi, tapi lupa saya sekolah apa namanya. Nanti ya saya kasih tahu. Lanjut. Ya, silahkan. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya, berdasarkan tadi pemaparan dari Kang Yusef bahwa ada beberapa PT-PT dan juga ada beberapa pekerjaan yang dilakukan Bang Yusef, maksudnya secara bersamaan lah, bisa dibilang multitasking seperti itu. Nah, dari situ saya sempat berpikir dan bertanya-tanya bagaimana cara Bang Yusef untuk
memanajemen waktu sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut itu dapat dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu. Karena misalkan untuk kami anak muda, bagi saya sendiri kalau misalkan saya diberikan kesempatan untuk bisa memanage beberapa PT dan juga pekerjaan sekaligus, kalau saya pribadi mungkin ya sedikit kewalahan dan akan kesulitan dalam memanage waktu dan juga memanage tenaga untuk dapat memperoleh hasil yang memuaskan dari pekerjaan atau apa yang ingin dicapai. Nah, dari situ saya ingin meminta tips dari Bang Yusef, mungkin ada tips dan trik sehingga saya bisa dan teman-teman sekalian bisa bisa tahu bagaimana cara untuk memanage waktu sehingga meskipun diberikan pekerjaan dan kesibukan yang lebih dari satu seperti itu, tetapi kami bisa mengoptimalkan kesempatan yang ada sehingga memperoleh hasil yang baik juga. Terima kasih. Baik, Tani dari NTT ya? Iya, Kak. Saya kemarin dari SMK Bukapiting. SMK Negeri Bukapiting dari NTT. Benar nggak dari NTT ya? Oh iya, mungkin tapi dari kabupaten lain mungkin. Kalau kami dari Iya. Kupang. Dari ibu Kupang, kota ya. provinsi NTT. Oh iya, dari Maumere berarti dari kabupaten lain. Iya, nah alhamdulillah saya juga suka ke NTT, banyak sahabat di sana untuk melakukan digitalisasi. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi nanti di sana. Saat ini memang saya mengelola beberapa perusahaan. Yang saya bangun adalah bukan membangun produknya, tapi yang saya bangun juga investment bidang SDM. Jadi selama beberapa tahun saya merekrut beberapa SDM yang bisa mengelola itu. Saya ajarin, karena kan saya bukan Naruto yang bisa jadi 1000 bayangan gitu. Jadi saya ambil beberapa teman-teman, tim atau yang lainnya yang saya edukasi dan itu dijadikan untuk memegang perusahaan saya. Contoh kayak gini, salah satu perusahaannya kan PT Mobidu. PT Mobidu, contoh di sini ada 10 programmer. Ketika ada yang senior, saya bukan pecat. Nih, kamu pegang perusahaan ini, kemudian manage seutuhnya. Tapi semuanya masih di bawah saya. Jadi saya tidak mungkin juga memanage semua perusahaan dengan sendiri, dengan sistem multitasking. Tapi ada teman-teman atau tim yang saya simpan di sana, tapi orang itu yang sudah saya educate sejak lama. Jadi kalau di komunikasi. Membangun komunikasi itu harus benar-benar terjalin dengan baik. Salah satunya dengan baik adalah saya memiliki konsep tidak ada di sini tuh nggak ada bos.
Saya cuma kepada teman-teman berperilaku, ya saya sebagai leader kalian dengan konsep kayak gitu, meskipun kita ada kesetaraan ya antara owners dengan yang bawah, tapi dengan konsep leaders itu bareng-bareng. Ini bukan hanya sebatas teori yang kalian pernah dengar dari orang lah dengan konsep leader ini, tapi memang betul saya aplikasikan di perusahaan saya leadership-nya memang harus benar-benar dibangun dan tidak ada kata bos. Kalau bos kan sederhana, nyuruh, tidak pernah membantu ibaratnya, dan selalu ya apalah outputnya serah bos. Tapi kan kalau leader kita sama-sama bareng-bareng. Dengan konsep seperti itu muncullah konsep kekeluargaan yang bisa memanage perusahaan itu dengan baik. Itu sih sederhananya dari saya. Tapi nanti Tania bisa baca di buku saya akan kirim ke NTT, dikirim aja alamatnya. Nanti Tania baca aja di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kang Yusuf. Oh ya lupa, kebetulan dari ITG juga mau ngirim seragam nih Kang Yusuf ke teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin minta izinnya aja ini Tania sama tadi siapa Elma ya. Elma nanti mungkin setelah ini silakan mengutarakan pertanyaannya. Jadi nanti sama Kang Yusuf dikirim ke kampus aja ya, biar nanti sama kampus dikirimnya sekalian sama seragamnya. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya dari Tania. Dan memang ya itu, jadi kalau enaknya bisnis ya, jadi enaknya bisnis itu tadi sudah disampaikan sama Kang Yosep, kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita kepada orang lain. Kalau misalnya kita kerja di sebuah perusahaan mungkin ya masa mau ngedelegasikan lagi ke orang lain ya, itu kan kita harus yang mengerjakannya sendiri. Jadi meskipun Kang Yosep ini memegang 6 perusahaan ya karena bisa memanage orang ya, kemudian berinvestasi juga ya, tadi luar biasa. Kita butuh orang hukum, ya udah kamu sekolah di hukum gitu. Nah itu jadi selain bisa memanage waktu untuk diri sendiri, kemudian bisa mendelegasikan pekerjaan, tapi dalam tanda kutip kepada orang-orang yang tepat, Kang Yusuf ya. Ya betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Elma Mutmaina dari Universitas Jambi, silahkan Elma. Cek apakah suara Elma terdengar dengan jelas? Ya, terdengar Elma. Lagi di bioskop ya? Oh, itu foto lama. Oh, fotonya doang. Ya, silahkan Elma. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya terima kasih banyak kepada Pak Rizka dan Kang Yusef yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Elma ingin bertanya nih, tadi kan Elma tuh fokus ke penerbitan buku secara online. Kebetulan Elma emang hobi nulis dan sempat menerbitkan buku, tapi secara offline. Nah, yang Elma ingin tanyakan itu, kira-kira kalau kita menerbitkan buku secara online, apakah pasarnya itu akan meluas? Secara kan kalau online itu orang banyak belum tahu nih cara untuk mesannya gimana, terus untuk mereka bayarnya itu gimana, terus caranya kita untuk bisa mempromosikan produk yang kita punya ini ke jangkauan yang lebih luas gitu. Tapi kita nih punya pertemanannya itu cuma sempit gitu. Jadi kayak punya temennya tuh kayak 1-2 orang. Jadi nggak secara meluas. Iya. Udah ya? Udah. Itu aja. Terima kasih banyak Kang sebelumnya. Oke, terima kasih Alma. Saya juga sebetulnya bukan penulis ya. Penulis cuma orang bisnis, jadi tahu nih arahnya kemana gitu. Jadi awalnya kayak gini, saya dulu sempat gabung sama Gramed dan para penerbit besar. Tapi menurut saya value-nya kecil karena kita cuma dikasih berapa persen gitu kan, saya gak akan sebutkan ya. Jadi banyak para penulis buku yang kesejahteraannya kurang. Jadi kebanyakan para penulis buku saat ini dia lebih self-publishing. Udahlah, saya nerbitin sendiri, saya jual sendiri. Dengan konsep kayak gitu, itu kita lebih bebas menjualnya. Contoh, saya contoh nih, buku yang Genius Mobile Edukasi, kalau modal cetak itu cuma 30.000 kan. Tapi saya jual buku ini salah satu paketnya sampai 300.000 karena ada paket-paketnya. Jadi kita bisa nge-create bisnis sendiri. Kita bikin package yang menarik sehingga memang produk kita
bisa lebih dilirik oleh orang lain. Kalau kita bisa nerbitin buku, bagusnya online. Kenapa? Itu lebih luas. Tapi permasalahannya, aduh Kak, saya cuma sedikit nih circle saya, gimana cara nge-marketingnya? Kamu sedikit, tapi kan kalau kita online itu kan media sosial, Facebook yang lainnya kita bisa men-share kepada siapapun dengan teknik digital marketing itu bisa dilakukan. Salah satunya saya pernah mencoba kayak gini. Ada guru biologi kan, dia itu ya cuma guru aja di sekolah, dia nerbitin buku tapi nggak tahu cara jualnya gimana. Saya ajarin digital marketingnya, kemudian media sosialnya saya rapihin juga dan lain-lain. Itu saya kelola, itu per bulan bukunya sampai 100 orang yang beli. Itu per bulan. Belum yang offline-nya, itu bisa lebih besar. Karena memang sebetulnya kayak gini, Elma ya, saya dari analisis saya, orang sekarang lebih baca buku online daripada offline. Orang lain masih beli buku offline kayak gini, itu lebih ke ingin dipajang aja. Dan itu kuesioner rata-rata kan. Jadi buku dibaca kepada penulis gitu. Rata-rata ingin bacanya ya di laptop, e-book semuanya. Dan itu kuesioner 70% kayak ketika saya ada buku yang baru juga, yang ini, yang no coding money making, ini semuanya cuma dipajang. Dan teman-teman nggak dibuka juga plastiknya kan. Yang mereka inginkan e-booknya, kemudian paketnya yang isinya. Karena contohnya kayak gini, ini package, konsep bisnis package ya kan. Ini buku tentang tutorial cara membuat web. Belinya 100.000. Tapi ada paket saya jual 300.000 Kang. Beli buku gratis hosting domain. Hosting domain udah berapa? 1 juta. Kenapa saya jual? Saya bukan jualan buku, tapi jualan hosting. Itu dari bisnis gitu. Jadi kalian, Kak Elma kalau nanti punya konsep buku, bukan cuma jualan bukunya doang, tapi harus punya package yang bisa punya value yang lainnya. Contoh nih, salah satu lagi. Saya nulis buku sama tim, judulnya Jadi Penulis Buku Dijamin Terbit, Kang. Buku ini dijual 100.000. Tapi beli buku ini, kamu bisa nerbitin buku dan bisa register ISBN. Pertanyaannya, bukan cuma jual buku, tapi orang lain akan mencari value yang lain. Duh, beli buku saya dapat gratis daftar ISBN. Nah, kayak gitu. Jadi kita, kalau orang bisnis, otaknya udah kemana-mana. Bukan cuma value bukunya doang, ada hal-hal yang lain yang bisa jual. Yang ini juga sama. Ini yang mobile jenis edukasi. Bukunya cuma 90.000. Tapi yang beli buku ini berkesempatan bisa upload karyanya di Play Store, punya akun saya. Tuh, orang lain berpikir kan kalau saya upload ke Play Store kan itu lumayan tuh. $25 udah habis tuh uang. Tapi dengan buku ini semua orang bisa uploadnya kayak gitu. Jadi kalau kita bikin buku harus diatur dulu nih konsep bisnis seperti apa. Apakah kamu self publishing atau kamu gabung ke penerbit besar? Kalau gabung ke penerbit besar ya mohon maaf, kamu kan diatur semuanya roh di sana gitu. Pembagian dan lain-lain pun ya kamu harus menerima. Tapi dengan konsep self publishing, kamu nerbitin sendiri, contoh dibantu oleh saya daftar ISBN-nya, tapi kamu jual sendiri, dan itu lebih sangat luas. Itu yang bisa saya bagi kepada Elma. Ya, terima kasih Kang Yusep atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada Elma yang sudah bertanya berkaitan dengan publikasi buku secara digital ya. Nah, itu tadi sudah disampaikan, jadi bukan hanya kita menjual buku, namun diusahakan ada value lain yang itu mungkin nanti menjadi daya tarik bagi calon pembeli. Ini kebetulan waktunya terbatas ya, hanya sampai jam 11 aja, ini sudah lewat. Jadi mohon maaf, pertanyaannya ini cukup sampai 2 orang penanya saja. Dan selanjutnya yaitu mungkin ada yang kata statement terakhir atau kalimat yang akan disampaikan terakhir oleh Kang Yusep. Baik, mungkin pesan ya buat teman-teman semuanya. Ya. Untuk teman-teman semua, dari pertemuan hari ini kita harus bekerja sama karena kita nyari cuan. Kalau nyari edukasi, kalian cari di YouTube, di Google banyak. Tapi value pertemuan hari ini kita bisa bekerja sama. Bisa banyak hal. Kita bisa jadi mitra, freelance, atau hal yang lainnya. Bahkan
banyak perusahaan-perusahaan kan saya ada beberapa divisi khusus dan itu bisa kalian kerjasamakan dengan saya. Saya juga ada punya platform yang terbitbuku.com. Kalau teman-teman mau terbitin buku bisa melalui sana dan banyak hal yang harus kita kerjasamakan. Yang kedua adalah COVID-19 saat ini merubah pola pikir masyarakat yang dulunya pesimis dengan digitalisasi. Saat ini orang-orang sedang tertuju dengan digitalisasi. Oleh karena itu, kesempatan untuk kita semua untuk mengambil peluang itu. Dan yang terakhir dari saya, kita diciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi kita juga mencoba percaya diri kepada kita bahwa kita mampu untuk melakukan banyak hal. Meskipun dari kampung, orang tua petani, orang tua di sawah atau yang lainnya lah, itu tidak ada hubungannya dengan kesuksesan. Itu kembali lagi ke diri sendiri. Itu dari saya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kang Yusef yang sudah memberikan materi yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan kepada teman-teman semuanya juga yang sudah hadir pada kegiatan inspirasi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain ya. Dan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kalau begitu saya tutup acara hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan itu yang mau follow Kang Yosef, ya ada informasinya di chat ya. Saya izin pamit. Ya. Sehat semuanya. Ya, terima kasih Kang Yosef.